Makanya itu dalam ayat 1, sebelum dia menyatakan sejarah yang lain, dia bilang kepada Theophilus, yang saya bicarakan dalam kitab Lukas, bukuku yang pertama itu, tentang semua yang dibuat, yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Yesus, dan yang diajarkan oleh Yesus. Itu yang disampaikan kepada Theophilus. Theophilus yang dikatakan mulia. Yang mulia itu adalah satu orang terhormat yang bagian dari penginjilan Lukas. Lukas menginjil orang ini sehingga dia menulis kepada orang ini berita tentang Tuhan Yesus, supaya Theophilus meskipun posisinya mulia, dia mengerti bahwa posisi mulia itu dia harus tahu Tuhan Yesus supaya Injilnya bertumbuh. Karena imannya bertumbuh, karena imannya itu hanya bisa bertumbuh pada pendengaran pengajaran firman Tuhan Yesus. Itulah yang disebutkan dalam Roma pasal 10 ayat 17. Iman timbul karena pendengaran pada firman Kristus. Iman tidak timbul pada pendengaran tentang diri manusia. Iman tidak timbul pada pendengaran tentang Lukas punya hebat. Tapi iman timbul karena pendengaran pada pengajaran dan pengkhotbahkan Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang punya iman timbul karena seorang pendeta, pendetanya jatuh, iman juga jatuh. Seorang punya iman timbul karena orang tuanya, maka orang tuanya hilang, imannya juga hilang. Orang punya iman timbul karena duit habis, imannya juga hilang. Orang punya iman timbul karena sejarah dunia, sejarah habis, hilang juga imannya. Orang yang beriman karena sosial, maka sosialnya habis, hilang juga imannya. Orangnya timbul keiman karena berteman dengan teman-temannya, tidak dekat dengan dia lagi, imannya juga hilang. Orang yang timbul imannya datang karena hal-hal yang bersifat duniawi, dunia hilang juga imannya. Tetapi yang diajarkan dalam Alkitab, iman harus timbul, harus tumbuh karena pendengaran firman Kristus. Maka Tuhan menolong Lukas dalam menolong iman Theophilus yang mulia ini, supaya imannya bertumbuh. Maka yang disampaikan tidak tentang Lukas punya hebat, Paulus punya hebat, Petrus punya hebat, Yohanes punya hebat, dan semua murid-murid yang lain punya hebat. Tapi hanya omong tentang Tuhan Yesus punya hebat. Itu supaya iman Theophilus yang mulia ini bertumbuh. Ini penting bagi saudara dan saya untuk menolong saudara dan saya juga agar iman kita bertumbuh menjadi kuat. Janganlah kita bertumbuh karena orang tua kita. Orang tua kita punya hebat, orang tua kita punya paksaan. Jangan kita bertumbuh dalam iman karena teman kita punya arahan, tapi kita bertumbuh karena kita mengerti siapa itu Tuhan Yesus, lahirnya, matinya, sengsaranya, bangkitnya, dan kuasanya, dan kesetiaannya, dan kepeduliannya, dan kasihnya, dan caringnya. Itu yang harus menjadi dasar iman kita. Itulah gereja bertumbuh di situ. Makanya Tuhan Yesus waktu tanya kepada Petrus, Petrus, menurut engkau siapa aku? Petrus katakan, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka Tuhan Yesus katakan, di atas pengakuan ini, pengakuanmu Petrus, aku dirikan gereja. Gereja harus berdiri pada dasar kepercayaan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Gereja tidak boleh berdiri oleh karena hal-hal ekonomi, oleh karena kehebatannya seorang manusia, tapi harus oleh karena hebatnya Tuhan Yesus. Ini yang dimaksudkan supaya iman Theophilus yang mulia ini bertumbuh menjadi kuat. Tapi bukan hanya untuk Theophilus saja, saudara dan saya juga sama. It's also for you and me. Your faith will be growing stronger and stronger unless you hold and stand firm on the great statement and confession in Jesus as the Son of God, as the only Messiah, the Savior. That is the true faith member of the church. Anggota gereja yang berkualitas, yaitu harus berdasarkan pada pengajaran Tuhan Yesus, pada perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang kita percaya.